Di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat, kita hidup dalam zaman di mana pencapaian menjadi ukuran nilai diri. Media sosial yang awalnya diciptakan untuk menghubungkan manusia, kini perlahan berubah menjadi panggung besar yang menampilkan keberhasilan, kekayaan, dan gaya hidup yang tampak sempurna. Dalam dunia yang demikian, kita kerap merasa tertinggal, seolah waktu berpihak pada mereka yang sudah sampai di garis akhir. Sementara kita masih terseok di awal perlombaan. Namun, benarkah waktu yang kita jalani lebih lambat? Ataukah hanya cara pandang kita yang terdistorsi oleh perbandingan? Tekanan untuk cepat sukses di usia muda kini menjadi fenomena sosial yang meluas. Narasi sukses sebelum 30 atau bahkan miliarder di usia 20-an seakan menjadi tolok ukur keberhasilan modern. Kita disuguhi kisah para pengusaha muda yang mendunia, influencer yang sukses membangun imperium digitalnya, dan figur publik yang tampak hidup dalam kemewahan tanpa celah. Gambaran tersebut menciptakan ilusi bahwa keberhasilan sejati harus diraih secepat mungkin, seakan waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Padahal, kehidupan bukanlah kompetisi sprint. Ia adalah maraton panjang yang menuntut daya tahan, ketekunan, dan kebijaksanaan untuk mengenali ritme langkah sendiri. Tidak sedikit dari kita yang terjebak dalam kegelisahan karena merasa belum mencapai apapun. Padahal, baru memulai perjalanan. Ada yang mulai mempertanyakan nilai dirinya hanya karena belum memiliki jabatan, rumah, atau pengakuan sosial. Kita lupa bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Ada yang lahir dengan kesempatan luas, ada pula yang harus berjuang dari dasar tanpa jaminan apapun. Maka, membandingkan perjalanan hidup seseorang dengan orang lain adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Sebab waktu tidak berjalan seragam untuk semua orang. Ia menyesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan, dan takdir yang telah digariskan bagi masing-masing individu. Dalam kegelisahan itu, banyak yang mulai kehilangan arah. Ada yang memaksakan diri menempuh jalan yang bukan miliknya, hanya demi terlihat berhasil di mata publik. Ada pula yang melupakan proses belajar, menggantinya dengan keinginan untuk segera sampai di puncak. Padahal, dalam setiap kesuksesan sejati, selalu ada fase diam, tertatih, dan bahkan gagal. Tidak ada yang benar-benar berhasil tanpa melewati masa-masa sunyi, di mana usaha terasa sia-sia. Namun justru di sanalah makna waktu bekerja, membentuk karakter, mengasah kesabaran, dan memperhalus ego, agar siap menerima keberhasilan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kesombongan. Mungkin yang perlu kita pahami adalah bahwa waktu bukanlah penghalang, melainkan penguji. Ia menguji sejauh mana kita mampu bertahan, seberapa tulus kita bekerja, dan seberapa sabar kita menunggu hasil dari usaha yang belum terlihat. Terkadang, keberhasilan datang tidak saat kita menginginkannya, melainkan ketika kita benar-benar siap menerimanya. Sebab terlalu cepat mencapai puncak tanpa fondasi yang kokoh hanya akan menjadikan kita rapuh ketika badai datang. Sebaliknya, mereka yang tumbuh perlahan, yang belajar menanggung proses, akan memiliki keteguhan yang sulit digoyahkan. Maka, ketika kita merasa tertinggal, mungkin bukan karena kita lambat, melainkan karena hidup sedang mengajarkan kita untuk memahami makna waktu. Bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar yang belum selesai. Tidak semua hal harus diraih di usia muda. Sebagian hal justru akan lebih indah ketika datang pada waktunya. Ketika kita telah cukup dewasa untuk mensyukuri, bukan hanya menikmatinya pada akhirnya. Segala hal memang berjalan sesuai waktunya, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, hanya tepat, sesuai kebutuhan jiwa kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanyalah berjalan, bekerja dengan tekun, dan mempercayai prosesnya. Sebab hidup bukan tentang siapa yang tiba lebih dulu, melainkan siapa yang tetap setia berjalan, meski tidak tahu kapan garis akhir akan tampak di depan mata. Dalam kehidupan modern yang dikelilingi oleh kecepatan dan ekspektasi sosial, cinta dan hubungan manusia pun tak luput dari tekanan untuk segera terjadi. Kita hidup di era di mana hubungan seringkali diukur dari seberapa cepat seseorang menemukan pasangan, bukan seberapa dalam makna yang terjalin di antara dua hati. Dalam desakan usia, pandangan orang lain, atau bahkan ketakutan akan kesepian, banyak yang tergesa-gesa menjalin sesuatu yang belum matang. Namun,
tidak semua yang cepat berarti tepat, sebab perasaan yang terburu-buru kerap hanya menumbuhkan keterikatan sementara, bukan kedewasaan yang sejati. Masyarakat modern memberi kita banyak cara untuk bertemu. Aplikasi kencan, media sosial, dan jaringan pertemanan yang luas. Namun, di balik kemudahan itu, muncul paradoks baru. Semakin mudah menemukan seseorang, semakin sulit merasa yakin dengan pilihan yang diambil. Kita terbiasa melihat cinta sebagai sesuatu yang harus segera dimiliki, bukan sesuatu yang tumbuh perlahan. Padahal, cinta sejati, seperti tanaman yang kokoh, membutuhkan waktu untuk berakar. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam percakapan yang jujur, dan dalam kesediaan dua orang untuk saling memahami tanpa tergesa menuntut kepastian. Banyak orang merasa dikejar waktu, seolah hubungan yang belum terbentuk di usia tertentu adalah tanda kegagalan pribadi. Tekanan sosial ini seringkali memunculkan hubungan yang dibangun bukan karena kesiapan, tetapi karena ketakutan akan tertinggal. Namun, hubungan yang lahir dari rasa takut jarang bertahan lama. Ia rapuh karena tidak berakar pada kesadaran diri. Kita lupa bahwa sebelum mencintai orang lain, seseorang perlu belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, memahami luka, memperbaiki pola lama, dan menyiapkan hati yang cukup tenang untuk berbagi tanpa kehilangan diri. Ada kalanya kita perlu menunggu, bukan karena kita tak layak dicintai, melainkan karena waktu sedang menyiapkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih matang. Menunggu bukan berarti pasif. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap proses. Sebab cinta yang datang di waktu yang salah bisa sama menyakitkannya dengan cinta yang tak pernah datang sama sekali. Waktu memberi ruang bagi kita untuk tumbuh, agar ketika seseorang hadir, kita tidak menjadikannya pelarian, melainkan penyerta perjalanan. Maka, biarlah cinta datang pada waktunya, bukan karena paksaan, bukan karena desakan, tapi karena kesiapan dua jiwa yang saling menemukan dalam ketenangan. Hubungan yang tidak terburu-buru justru memberi makna yang lebih dalam. Ia lahir dari keikhlasan, bukan kecemasan. Di tengah dunia yang berlari cepat, mungkin bentuk cinta paling berharga adalah yang berjalan perlahan, bertumbuh dalam diam, dan tetap bertahan tanpa perlu tergesa membuktikan apa-apa. Sebab, seperti halnya segala sesuatu di dunia ini, cinta pun memiliki waktunya sendiri. Dan ketika tiba, ia akan terasa benar, tanpa perlu dipaksakan. Dalam dunia kerja modern yang begitu kompetitif, rasa tertinggal menjadi beang-beang yang sering menghantui. Setiap hari, kita disuguhi kisah tentang orang-orang yang sudah mencapai puncak karier di usia muda, menjadi manajer di usia 25, mendirikan perusahaan di usia 27, atau hidup mandiri secara finansial sebelum kepala tiga. Media sosial memperkuat narasi itu, menampilkan pencapaian seolah kesuksesan adalah sesuatu yang harus diraih segera. Namun, di balik citra yang glamor, ada tekanan halus yang membuat banyak orang merasa kecil, seakan langkah mereka terlalu lambat untuk dunia yang terus berlari. Kita hidup di masa di mana identitas sering diukur dari profesi dan pencapaian. Pertanyaan seperti, sudah kerja di mana? Sudah punya jabatan apa? Atau kapan naik posisi? Terdengar siolia-siolia menentukan nilai seseorang. Maka, tidak heran jika banyak individu merasa gelisah ketika belum menemukan jalan karier yang jelas, atau ketika masih harus berpindah-pindah pekerjaan untuk mencari arah. Dalam budaya yang memuja kecepatan, perjalanan yang lambat sering dianggap kegagalan. Padahal, lambat tidak selalu berarti salah. Terkadang, ia justru cara hidup memberi ruang bagi kita untuk menemukan makna dari apa yang kita kerjakan. Karier, sejatinya, bukan sekadar tentang jabatan atau gaji. Ia adalah cerminan perjalanan diri, proses mengenal kemampuan, menghadapi ketidakpastian, dan membangun ketahanan ketika hasil belum sesuai harapan. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa keberhasilan harus segera terlihat. Padahal sebagian besar kesuksesan dibangun dalam diam, melalui waktu yang panjang dan pengalaman yang tidak selalu mudah. Ada fase jatuh, kecewa, bahkan ingin menyerah. Namun, justru dari fase itulah keteguhan terbentuk. Waktu bukan musuh dalam perjalanan karier, melainkan guru yang mengajarkan arti, konsistensi, dan keikhlasan dalam berproses.
Tidak semua orang menemukan panggilan hidupnya di usia muda. Ada yang baru menemukan minat sejati setelah melewati berbagai pekerjaan. Ada pula yang sempat berhenti karena kelelahan, lalu memulai lagi dengan arah baru. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap orang memiliki garis waktunya sendiri. Dunia sering lupa bahwa kedewasaan profesional tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tetapi dari seberapa dalam kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Maka, ketika rasa tertinggal datang, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan menenangkan diri. Mungkin hidup sedang menunda sesuatu, bukan karena kita tidak layak mendapatkannya, tetapi karena ada pelajaran yang belum selesai dipahami. Sebab yang tumbuh terlalu cepat seringkali rapuh, sedangkan yang bertumbuh perlahan cenderung berakar lebih kuat. Percayalah, tidak ada perjalanan karier yang sia-sia. Setiap langkah, bahkan yang tampak tersesat sekalipun, membawa kita lebih dekat pada versi diri yang lebih matang pada segala hal berjalan sesuai waktunya, termasuk karier yang kita jalani. Tugas kita bukan untuk berlari mengejar orang lain, melainkan berjalan dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman, setiap keterlambatan, dan setiap rintangan memiliki tujuan tersembunyi. Sebab keberhasilan sejati bukanlah siapa yang tiba paling cepat, tetapi siapa yang tetap teguh, tetap belajar, dan tetap berusaha hingga waktu yang tepat datang menyapa. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, di mana produktivitas dijadikan ukuran keberhargaan diri, proses penyembuhan emosional seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan. Kita diajarkan untuk terus bergerak, terus bekerja, terus menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di balik senyum yang dipaksakan dan rutinitas yang sibuk, banyak jiwa yang sebenarnya belum sembuh. Mereka yang masih membawa luka lama, kehilangan arah, atau bahkan tidak lagi mengenali dirinya sendiri karena terlalu lama berpura-pura kuat. Disinilah ironi dunia modern terlihat paling nyata. Kita punya teknologi canggih untuk mengobati tubuh, tapi seringkali tak tahu cara menyembuhkan hati. Penyembuhan emosional tidak bisa dipercepat. Ia bukan proses yang dapat dijadwalkan seperti pertemuan kerja atau diselesaikan dengan satu kali terapi. Ia membutuhkan waktu. Waktu untuk menerima, memahami, dan memaafkan. Namun, di tengah arus kehidupan yang menuntut kecepatan, banyak orang memilih untuk menekan rasa sakitnya, berharap waktu akan menghapus luka tanpa perlu dihadapi. Sayangnya, luka yang tidak disembuhkan tidak akan hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu untuk muncul kembali di saat kita paling tidak siap. Seringkali, kita menganggap bahwa penyembuhan berarti melupakan. Padahal, penyembuhan bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan berdamai dengannya. Ia adalah proses memandang kembali luka tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Butuh keberanian besar untuk menatap masa lalu dengan jujur, mengakui rasa sakit, dan tetap memilih untuk berjalan maju. Dan keberanian itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seiring waktu yang mengikis ketakutan sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan penyembuhan, ada masa-masa sunyi, di mana kita merasa tak ada kemajuan sama sekali. Ada hari-hari di mana luka terasa kembali terbuka, membuat kita bertanya-tanya, apakah proses ini benar-benar menuju kesembuhan? Namun, justru di momen-momen itulah waktu bekerja secara lembut. Ia mengajarkan kita untuk bersabar dengan diri sendiri, untuk memahami bahwa tumbuh tidak selalu berarti tampak bahagia. Kadang, pertumbuhan justru terlihat dalam kemampuan untuk menangis tanpa rasa malu, dalam keberanian untuk berhenti sejenak, atau dalam keputusan untuk tidak lagi menutupi luka dengan tawa palsu. Penyembuhan adalah perjalanan yang sangat personal. Tidak ada batas waktu, tidak ada standar kecepatan, dan tidak ada bentuk yang sama antara satu orang dan lainnya. Apa yang bagi seseorang bisa pulih dalam hitungan bulan, bagi yang lain mungkin butuh bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang salah dalam perbedaan itu, sebab seperti halnya setiap musim memiliki waktunya sendiri, demikian pula dengan hati manusia. Ada yang cepat menemukan terang, ada yang harus melewati banyak malam sebelum fajar akhirnya datang. Maka, biarkan waktu melakukan bagiannya. Tidak perlu memaksa diri untuk segera baik-baik saja. Luka tidak perlu disembunyikan agar tampak kuat. Justru dengan mengakuinya, kita sedang membiarkan diri perlahan sembuh. Karena pada akhirnya, penyembuhan bukanlah tentang menjadi seperti dulu lagi, tetapi tentang menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang lahir dari proses panjang memahami dirinya sendiri,
Dan seperti semua hal dalam hidup ini, kesembuhan pun akan datang tepat pada waktunya. Ketika hati benar-benar siap untuk menerima kedamaian yang telah lama ditunggu. Kehilangan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan dihadapkan pada momen di mana sesuatu atau seseorang yang berharga harus pergi tanpa peringatan, tanpa sempat berpamitan. Dalam kehidupan modern yang terbiasa mengatur segalanya, kehilangan seringkali terasa sebagai sesuatu yang di luar kendali, sesuatu yang membuat seluruh tatanan runtuh. Kita berusaha rasional, mencari alasan, berharap ada penjelasan logis mengapa sesuatu yang begitu kita jaga justru hilang. Namun, kehilangan tidak tunduk pada logika. Ia datang tanpa pola dan meninggalkan ruang hampa yang hanya bisa diisi oleh waktu. Pada awalnya, waktu terasa sebagai musuh. Setiap hari yang berlalu seakan memperdalam kesadaran bahwa yang hilang tak akan kembali. Ada rasa hampa yang membeku dan hari-hari yang berjalan tanpa makna. Dunia di sekitar terus berputar. Orang bekerja, tertawa, melanjutkan hidup. Sementara di dalam diri, segalanya terasa berhenti. Dalam momen seperti itu, muncul pertanyaan yang paling menyakitkan. Mengapa sekarang? Atau mengapa aku yang harus kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema tanpa jawaban. Karena memang tidak semua kehilangan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun seiring waktu berjalan, pelan tapi pasti, luka mulai menemukan bentuknya sendiri. Rasa sakit memang tidak hilang, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Kita mulai memahami bahwa kehilangan bukan hanya tentang sesuatu yang pergi, tetapi juga tentang apa yang tertinggal. Kenangan, pelajaran, dan kekuatan yang tumbuh dari keterpurukan. Waktu tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Apa yang dulu terasa seperti akhir, perlahan tampak sebagai bagian dari perjalanan yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri sendiri. Kehilangan juga mengajarkan tentang makna kehadiran. Kita baru benar-benar menyadari nilai sesuatu ketika ia tiada. Dalam kehilangan, kita belajar untuk menghargai hal-hal sederhana yang sebelumnya luput dari perhatian. Suara tawa, kebersamaan, bahkan kehadiran yang dulu terasa biasa. Waktu membantu kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dan justru karena itulah setiap momen menjadi berharga. Tidak ada yang abadi, tetapi disitulah keindahan hidup berada. Dalam kesementaraan yang mengajarkan kita untuk benar-benar hadir. Pada akhirnya, kehilangan bukanlah hukuman, melainkan bagian dari ritme kehidupan yang menuntun kita untuk tumbuh. Ia mengajarkan bahwa mencintai berarti juga siap untuk melepaskan, dan bahwa dalam setiap perpisahan ada kesempatan untuk menemukan diri kembali. Waktu memberi ruang bagi kita untuk memeluk kenangan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari siapa kita sekarang. Sebab meski yang hilang tidak akan kembali, maknanya akan tetap hidup, menyatu dengan setiap langkah yang kita ambil. Maka, biarlah waktu bekerja dalam diam. Jangan tergesa melupakan. Jangan pula terjebak dalam penyesalan. Sebab segala kehilangan, sebesar apapun, pada akhirnya akan menemukan tempatnya dalam perjalanan kita. Waktu tidak akan menghapus, tapi akan menata ulang. Dan dari kepingan yang berserakan, perlahan terbentuk kekuatan baru. Kekuatan untuk memahami bahwa bahkan dalam kehilangan, hidup tetap berjalan. Dan segala hal, sebagaimana mestinya, akan tetap berjalan sesuai waktunya. Kita hidup di zaman yang serba instan, di mana hampir segala hal dapat dicapai dengan satu sentuhan. Pesan dikirim dalam hitungan detik, informasi datang tanpa diminta, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi hanya dengan beberapa klik. Dunia digital menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan memudar. Kesabaran. Kita terbiasa mendapat segalanya dengan cepat, hingga lupa bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dipercepat. Tidak semua hal tunduk pada ritme teknologi. Ada hal-hal yang tetap membutuhkan waktu, cinta, kedewasaan, keberhasilan, dan penyembuhan diri. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan waktu. Dahulu, menunggu adalah bagian alami dari kehidupan. Kita menunggu surat tiba berhari-hari,
menunggu hasil kerja dengan sabar, menunggu seseorang datang dengan keyakinan. Kini, menunggu seolah menjadi bentuk penderitaan. Sedetik saja pesan tidak dibalas. Muncul kecemasan. Beberapa menit tanpa notifikasi, terasa seperti keheningan yang mengganggu. Kita kehilangan kemampuan untuk diam, untuk memberi ruang bagi proses, untuk percaya bahwa sesuatu yang baik membutuhkan waktu. Kebiasaan hidup instan ini, tanpa disadari, membentuk ekspektasi terhadap segala aspek kehidupan. Kita ingin sukses secepat mungkin, ingin sembuh tanpa rasa sakit, ingin hubungan yang langsung stabil tanpa melalui proses saling mengenal. Padahal, kehidupan nyata tidak memiliki tombol percepat seperti video digital. Setiap perjalanan membutuhkan waktu untuk matang. Setiap pencapaian membutuhkan proses untuk dipahami. Ketika kesabaran hilang, kita seringkali berhenti sebelum hasilnya tiba, lalu menyalahkan takdir karena merasa hidup tidak berpihak. Padahal, bukan hidup yang tak adil, melainkan kita yang tak lagi memberi waktu untuk sesuatu tumbuh secara alami. Teknologi, dalam segala manfaatnya, seharusnya menjadi alat, bukan penguasa. Namun kini, kita justru tunduk pada kecepatannya. Kita membiarkan algoritma menentukan ritme hidup, menggantikan intuisi dengan notifikasi. Akibatnya, banyak yang merasa lelah tanpa tahu sebabnya, bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena jiwa terlalu terburu-buru. Kita menolak diam, padahal dalam diam itulah ketenangan dan kebijaksanaan sering lahir. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati sendiri, sesuatu yang sering tenggelam oleh kebisingan dunia digital. Kesabaran adalah bentuk kepercayaan pada waktu. Ya, bukan sekadar kemampuan menunggu, melainkan kemampuan untuk tetap tenang saat menunggu. Dalam konteks kehidupan modern, kesabaran menjadi bentuk perlawanan yang halus terhadap sistem yang menuntut kecepatan tanpa henti. Mampu berhenti sejenak, menatap perjalanan, dan berkata, "Aku akan tiba ketika waktunya tiba," adalah keberanian yang langka di zaman ini. Karena itu, berarti kita memilih untuk tetap manusia, makhluk yang tidak sekadar mengejar hasil, tetapi juga menghargai proses. Maka, di tengah dunia yang serba cepat, mungkin yang paling bijak adalah belajar melambat. Tidak semua hal harus langsung terwujud. Ada nilai yang hanya bisa dipahami melalui penantian. Biarlah teknologi mempermudah hidup kita, tetapi jangan biarkan ia mencuri kesabaran kita. Sebab, pada akhirnya, segala hal yang berarti akan tetap berjalan sesuai waktunya. Bukan sesuai kecepatan jari, melainkan sesuai ketetapan hati dan waktu yang bijak menuntun. Dalam kehidupan modern yang penuh sorotan, kita diajarkan untuk selalu menunjukkan hasil. Dunia seakan hanya menghargai apa yang bisa dilihat. Pencapaian, gelar, posisi, dan pengakuan. Akibatnya, pertumbuhan yang tidak tampak menjadi hal yang sering diabaikan. Padahal di sanalah letak perubahan sejati. Tidak semua kemajuan bisa diukur dengan mata. Ada proses yang terjadi dalam diam, di balik kegagalan, keheningan, dan kesendirian. Pertumbuhan pribadi yang sejati seringkali berlangsung tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, bahkan tanpa kita sadari sendiri. Namun justru di sanalah waktu bekerja dengan paling lembut dan bermakna. Kita hidup di zaman yang menuntut pembuktian. Setiap orang berlomba menunjukkan perkembangan diri melalui pencitraan, unggahan motivasional, pencapaian profesional, atau perayaan kesuksesan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi di sisi lain, budaya ini membuat banyak orang merasa belum cukup, hanya karena tidak punya sesuatu yang bisa dipamerkan. Padahal, pertumbuhan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bisa difoto atau ditulis di profil. Terkadang, ia sekadar perubahan kecil dalam cara berpikir, kemampuan memaafkan, atau keberanian untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Semua itu tidak terlihat, namun memiliki bobot yang besar dalam pembentukan diri. Pertumbuhan sejati membutuhkan waktu, ruang, dan keberanian untuk menatap diri apa adanya. Ia tidak lahir dari keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain, melainkan dari kebutuhan untuk berdamai dengan diri sendiri. Proses ini seringkali sunyi, karena di dalamnya kita belajar menerima ketidaksempurnaan, menghadapi luka, dan menata ulang makna hidup. Tidak ada yang cepat dalam perjalanan ini. Setiap pelajaran butuh waktu untuk dipahami. Setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Dan setiap perubahan butuh waktu untuk benar-benar menetap di hati. Kadang,
kita merasa tidak bergerak kemana-mana. Hidup terasa stagnan, dan usaha kita seolah tak membawa hasil. Namun, seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, perubahan terbesar sering terjadi justru saat tidak ada yang terlihat di permukaan. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap keputusan kecil untuk tetap bertahan, setiap langkah untuk memperbaiki diri adalah bagian dari pertumbuhan yang sedang berlangsung. Waktu tahu kapan saatnya kita muncul ke permukaan, kapan hasil dari proses panjang itu akhirnya terlihat oleh dunia. Maka, jangan biarkan tekanan untuk selalu tampak berhasil membuat kita melupakan nilai dari pertumbuhan yang diam. Tidak semua hal perlu diumumkan. Tidak semua kemajuan harus terlihat. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dalam ketenangan, dan ada kekuatan yang lahir dari kesabaran untuk tetap berproses tanpa validasi. Percayalah, waktu tidak pernah diam. Ia bekerja. Bahkan saat kita merasa tak ada yang berubah pada akhirnya. Pertumbuhan pribadi bukan tentang seberapa cepat kita berubah, melainkan seberapa tulus kita bertumbuh. Dunia mungkin tidak melihat, tapi diri kita sendiri tahu. Dan ketika tiba saatnya, hasil dari perjalanan sunyi itu akan tampak, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui cara kita menghadapi hidup. Karena segala hal, termasuk perubahan dalam diri, akan berkembang sesuai waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, hanya tepat. Kita hidup di zaman ketika standar kehidupan seolah sudah ditentukan. Ada pola yang diam-diam dijadikan ukuran. Kuliah di usia tertentu, menikah pada waktu yang ideal, memiliki karier mapan sebelum usia 30, dan membangun keluarga kecil setelahnya. Siapapun yang keluar dari pola itu kerap dianggap menyimpang, entah disebut terlambat, tidak serius, atau bahkan gagal. Padahal, kehidupan tidak pernah menjanjikan satu bentuk jalan untuk semua orang. Setiap individu memiliki alur, ritme, dan panggilan yang berbeda. Namun sayangnya, dalam budaya modern yang seragam dan penuh perbandingan, menerima jalan hidup yang berbeda menjadi perjuangan tersendiri. Perkembangan teknologi dan media sosial memperkuat ilusi keseragaman ini. Kita melihat hidup orang lain yang tampak sempurna, karier gemilang, pernikahan bahagia, dan perjalanan hidup yang seolah berjalan tanpa hambatan. Dalam diam, kita mulai mengukur diri berdasarkan pencapaian orang lain, seakan keberhasilan mereka adalah cermin dari kegagalan kita. Padahal, apa yang tampak di layar hanyalah potongan kecil dari kisah besar yang tidak pernah kita tahu seluruhnya. Hidup bukanlah perlombaan yang memiliki garis start dan finish yang sama untuk semua orang. Ia adalah perjalanan personal, dan setiap orang berhak menempuhnya dengan cara serta waktu yang berbeda. Ada yang menemukan panggilan hidupnya sejak muda. Ada yang baru menemukannya setelah melalui banyak jalan buntu. Ada yang memilih menikah, ada pula yang memilih menunda, atau bahkan tidak menikah sama sekali. Ada yang hidup nyaman di kota besar, sementara yang lain menemukan kedamaian di tempat terpencil. Tidak ada yang lebih benar atau lebih baik. Semua pilihan sah selama dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan. Sayangnya, dunia modern seringkali lupa bahwa keberagaman jalan adalah bagian dari keindahan hidup. Kita terlalu sibuk mengejar validasi, hingga lupa bertanya, apakah jalan yang kita tempuh benar-benar milik kita, atau sekadar hasil dari tekanan sosial? Menerima jalan hidup yang berbeda bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan keberanian untuk menolak ekspektasi orang lain, dan keyakinan untuk berjalan di jalur sendiri. Meski tanpa jaminan hasil, kadang perjalanan itu terasa sepi, karena tidak banyak yang mengerti. Namun, dalam kesendirian itulah keaslian diri terbentuk. Kita belajar mendengar suara hati, bukan suara dunia. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari menyesuaikan diri dengan standar, melainkan dari menemukan keseimbangan antara cita-cita dan kenyataan. Hidup tidak pernah dirancang untuk seragam. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, manusia pun akan mengalir menuju tempat yang sesuai dengan takdir dan kesiapan jiwanya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan kesamaan. Setiap jalan memiliki waktunya. Setiap tujuan memiliki caranya. Yang penting adalah tetap berjalan, dengan kesadaran bahwa meskipun arah kita berbeda, nilai perjalanan itu tetap sama, menuju kedewasaan, kedamaian, dan penerimaan diri. Maka, jangan takut bila langkahmu tidak seirama dengan kebanyakan orang. Jangan merasa gagal hanya karena hidupmu tak sama dengan mereka, sebab setiap orang memiliki musimnya sendiri.
dan waktumu pun akan datang. Dunia mungkin menilai berdasarkan kecepatan dan keseragaman, tetapi kehidupan sejati menghargai ketulusan dan kesetiaan pada jalan yang kita pilih. Karena pada akhirnya segala hal, termasuk jalan hidup yang tampak berbeda, akan menemukan artinya sendiri. Tepat pada waktunya, kita hidup di masa ketika ambisi diagungkan. Dunia modern memuji mereka yang bekerja tanpa henti, yang selalu sibuk, yang punya target besar dan mimpi tinggi. Seolah keberhargaan manusia ditentukan oleh seberapa banyak ia bisa capai dalam waktu sesingkat mungkin. Di tengah hiruk pikuk itu, ketenangan seringkali dianggap kelemahan, tanda kurangnya motivasi, atau semangat juang. Padahal, tidak ada yang lebih keliru dari anggapan itu. Sebab hidup yang terlalu dikuasai ambisi tanpa diimbangi ketenangan, justru perlahan mengikis makna keberhasilan itu sendiri. Ambisi memang penting. Ia memberi arah, menyalakan semangat, dan menuntun kita untuk tumbuh. Namun, ketika ambisi berubah menjadi obsesi, kita mulai kehilangan kendali. Kita bekerja bukan lagi karena cinta pada proses, tetapi karena ketakutan tertinggal. Kita mengejar pencapaian bukan karena ingin berkembang, tetapi karena ingin diakui. Pada titik itu, kita tidak lagi hidup, melainkan sekadar berlari tanpa tujuan yang jelas. Dunia modern yang kompetitif menanamkan ide bahwa waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tanpa menyadari bahwa ada perbedaan besar antara menggunakan waktu dan memaksa waktu. Ketenangan bukan berarti menyerah atau pasrah. Ia adalah bentuk kebijaksanaan untuk mengenali batas, untuk tahu kapan harus berlari dan kapan harus berhenti. Dalam ketenangan, kita bisa melihat hidup dengan lebih jernih, menilai apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya keinginan sesaat. Sayangnya, dalam budaya yang menyanjung produktivitas, beristirahat seringkali dianggap dosa. Kita lupa bahwa manusia bukan mesin. Kita butuh jeda, butuh keheningan, butuh ruang untuk sekadar merasa cukup. Tanpa ketenangan, ambisi hanya akan membawa kita pada kelelahan yang tidak berujung. Seringkali kita mengira bahwa waktu selalu melawan kita, bahwa jika kita berhenti sejenak, dunia akan meninggalkan kita. Padahal, waktu justru berpihak pada mereka yang tahu kapan harus melambat. Dalam diam, banyak hal justru menemukan bentuknya. Inspirasi, keteguhan, bahkan keputusan besar sering muncul bukan saat kita memaksakan diri, tetapi saat kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Keseimbangan antara ambisi dan ketenangan adalah seni memahami irama kehidupan. Kapan mengejar, kapan menerima, dan kapan membiarkan sesuatu berjalan dengan sendirinya. Kita tidak harus selalu berlari untuk menjadi seseorang. Ada masa ketika diam adalah bentuk kemajuan, dan ada waktu ketika melepas adalah cara untuk bertumbuh. Dunia mungkin menilai berdasarkan hasil, tetapi kehidupan yang sejati mengajarkan nilai pada proses. Ambisi membawa kita maju, namun ketenangan menjaga kita tetap waras. Keduanya bukan musuh, melainkan dua sisi dari satu kesadaran, bahwa manusia perlu bermimpi tinggi, tetapi juga perlu berpijak di tanah pada akhirnya. Keseimbangan itulah yang membuat hidup terasa utuh, sebab tanpa ketenangan, ambisi kehilangan maknanya. Dan tanpa ambisi, ketenangan kehilangan arah. Hidup yang bijaksana bukan tentang mencapai segalanya secepat mungkin, tetapi tentang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus membiarkan waktu bekerja. Karena, seperti segala hal lain di dunia ini, hasil terbaik tidak datang dari paksaan, melainkan dari perjalanan yang mengikuti ritme alam. Tenang, pasti, dan selalu tepat pada waktunya. Ada masa dalam hidup ketika segala sesuatu terasa tidak berjalan sesuai rencana. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil tak kunjung datang. Kita sudah menabur harapan, tapi panennya tertunda. Dalam keheningan itu, muncul rasa ragu terhadap arah hidup sendiri. Seolah semesta sedang diam, dan kita dibiarkan berjalan tanpa panduan. Namun, barangkali diamnya semesta bukan tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lebih besar. Sebab, segala hal di dunia ini memiliki ritmenya sendiri, dan kepercayaan pada ritme itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Seringkali kita ingin mengendalikan segalanya. Waktu, hasil, bahkan takdir. Kita membuat rencana seolah hidup adalah sistem yang bisa dikalkulasi. Tapi semesta tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang harus datang terlambat,
agar kita siap menerimanya. Ada pula hal-hal yang tidak diberikan sama sekali, karena bukan untuk kita. Namun, dalam pandangan manusia yang terbiasa dengan kepastian, ketidakterdugaan terasa menakutkan. Kita ingin jawaban sekarang, padahal kadang yang kita butuhkan hanyalah kepercayaan, keyakinan bahwa waktu tahu kapan sesuatu harus terjadi, kepercayaan pada ritme alam. Semesta bukanlah bentuk pasrah tanpa usaha. Ia adalah kesadaran bahwa usaha dan waktu harus berjalan berdampingan. Kita tetap menanam, merawat dan berharap, tapi tidak lagi memaksa hasil muncul sesuai kehendak kita. Karena seperti musim yang datang dan pergi, hidup juga memiliki siklusnya sendiri. Tidak semua hari adalah musim panen. Ada masa menanam, masa menunu, dan masa menuai. Siapa yang memahami ritme ini akan hidup lebih tenang. Sebab ia tahu bahwa setiap penundaan bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses yang sedang disusun secara sempurna. Kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata, sementara semesta bekerja di balik layar. Banyak hal yang terasa tidak adil hari ini, baru akan kita pahami maknanya. Bertahan-tahan. Kemudian, apa yang dulu kita anggap kehilangan, ternyata penyelamatan. Apa yang dulu kita sesali, ternyata jalan menuju arah yang lebih baik. Waktu selalu memiliki cara untuk membuktikan bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Disinilah peran kepercayaan diuji. Mampukah kita tetap tenang di tengah ketidakpastian, tetap berjalan, meski tak tahu arah pasti? Percaya pada ritme alam semesta juga berarti belajar menerima bahwa hidup tidak selalu linier. Kadang kita harus berputar, tersesat, bahkan mundur beberapa langkah sebelum melangkah lagi. Semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan cara semesta mengajarkan kita tentang kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk tetap berharap. Sebab, tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia jika dijalani dengan kesadaran. Setiap pengalaman, bahkan yang paling pahit, membawa makna tersendiri. Pada akhirnya, kepercayaan pada ritme alam semesta adalah bentuk tertinggi dari ketenangan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti melawan waktu dan mulai berjalan bersamanya. Untuk tidak lagi bertanya kapan, tetapi percaya bahwa pada waktunya, karena dalam diamnya waktu, semesta sesungguhnya sedang menata segalanya agar tiba tepat ketika kita siap. Dan ketika saat itu datang, kita akan memahami, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang sia-sia. Semua hal, sebagaimana mestinya, selalu berjalan sesuai waktunya.